Hujan deras yang terjadi di Jawa Tengah membuat sejumlah tanggul jebol. 3 tanggul berada di Demak, sementara 1 tanggul di Grobogan juga jebol. Pintreng lumpuh total, tidak ada akses kendaraan bisa dilewati. Akibatnya banjir merendam sejumlah lokasi di Demak, salah satunya di Kecamatan Guntur, Demak, di mana banjir merendam jalan-jalan hingga rumah warga. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, akses jalan menuju Semarang ambles dan terbelah akibat diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Akses jalan menuju Gubuk juga terpaksa ditutup total. Seluruh kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi langsung menggelar rapat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah diperintahkan untuk mempercepat penanganan banjir. Di mana Sungai Tuntang itu membelah antara Grobogan dan Demak, sehingga harus ada sinergitas antara Bupati Grobogan dan Bupati Demak. Tadi juga dapat ada solusi bahwa dalam 1 minggu jalan itu sudah nanti terhubung lagi. Kemudian yang kedua, dalam 1 minggu yang jebol harus sudah terurus. Gubernur Ahmad Lutfi yang mengecek kondisi tanggul menargetkan perbaikan tanggul selesai dalam waktu 1 minggu. Kementerian Pekerjaan Umum akan ikut memperbaiki perbaikan tanggul jebol. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akan hadiri rapat perdana Board of Peace di Amerika Serikat. Sementara itu, jelang Ramadan, sejumlah daerah gelar pasar murah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Reza Siregar, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Kita awali informasi pertama pemirsa di Tapanuli Tengah. Usai banjir bandang yang terjadi selama beberapa hari belakangan, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan Sabodam. Rencananya dam ini akan rampung pada bulan Mei 2026. Banjir bandang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah. Banjir terjadi akibat hujan yang turun sejak seminggu terakhir. Banjir kali ini terjadi hampir di seluruh kecamatan. Di Tuka, banjir yang cukup tinggi membuat listrik dipadamkan. Warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kementerian Pekerjaan Umum pun langsung bergerak. Pembangunan Sabodam dikebut dan ditargetkan rampung pada Mei 2026. Bendungan ini diharapkan bisa mengatasi banjir yang kerap terjadi di Tapanuli Tengah saat intensitas hujan tinggi. Kita upayakan secepat-cepatnya agar masyarakat sekitar itu tidak kebanjiran lagi. Jadi poin utamanya adalah bagaimana masyarakat sekitar itu tidak kebanjiran lagi meskipun hujan 2 atau 3 jam atau even lebih dari. Saran dari Pak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap juga dan Pak Menteri Menko Infra, masyarakat yang terdampak jangan deritanya berlama-lama, harus segera kita jawab lebih cepat. Mungkin kita akan percepat pembangunan dam di atas. Saya minta tadi dihitung benar tuh, damnya itu sanggup menahan tekanan batu. Nggak hanya masalah tanah, tapi ada batu, ada kayu. Saat ini warga di Tapanuli Tengah sedang masa pemulihan usai bencana banjir bandang pada November lalu. Namun di bulan Februari 2026 ini rumah mereka kembali terendam banjir bandang. Pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat koordinasi pemulihan pasca bencana Sumatera.
Rakor dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Sementara jajaran menteri yang hadir, di antaranya ada Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam rapat kali ini dibahas target roda pemerintahan di lokasi bencana selesai sebelum Lebaran. Yang pertama bahwa kita targetan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir, dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat Selasa siang waktu setempat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Militer Andrew, Washington DC, Selasa siang waktu setempat. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat Indonesia, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Kedatangannya disambut anak-anak berpakaian adat Minang yang memberikan bunga kepada Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Beberapa mahasiswa yang berada di Amerika Serikat menyampaikan pesan dan masukan untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut saya untuk saat ini sih sudah baik, dan kita juga lihat di media-media juga sangat banyak juga positifnya. Banyak juga kita bisa lihat perkembangannya dari sini. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus optimis dengan pemimpin yang kita sudah percayai, dan kita selalu berdoa untuk kedepannya agar dapat bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakatnya. Kami percaya pada kemampuan Presiden untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang memberi dampak positif dan dampak nyata bagi seluruh masyarakat. Apapun keputusan yang dibuat harus selalu untuk kebaikan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat. Selama di Amerika Serikat, Presiden Prabowo rencananya akan bertemu dengan Presiden Donald Trump. Keduanya akan membahas penguatan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, salah satunya di bidang ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono juga berangkat ke Amerika Serikat. Selama di New York, Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh internasional untuk membahas perdamaian di Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Tak hanya bertemu dengan dua tokoh dunia tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga akan menghadiri pertemuan di Dewan Keamanan PBB bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan berikut liputan rekan Ayanufus dari New York, Amerika Serikat. Pemirsa, sejumlah pertemuan bilateral dilakukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di New York City, Amerika Serikat sebelum menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC dalam rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Setibanya di New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono terlebih dahulu bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk
untuk membahas sejumlah hal terkait dengan tantangan global termasuk isu Palestina serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran PBB dan multilateralisme. Kemudian setelahnya Menlu Sugiono bertemu dengan Wakil Tetap Palestina Riyad Mansur ke kantor perutusan Tetap Palestina untuk menegaskan dukungan Indonesia bagi rakyat Palestina dan komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan juga berkelanjutan melalui solusi dua negara. Dan pada tanggal 18 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 waktu New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono dijadwalkan akan berpartisipasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang mana nantinya akan hadir 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang akan membahas terkait dengan situasi di Middle East atau Timur Tengah, khususnya terkait dengan isu perdamaian dan juga rekonstruksi Gaza. Dan ini sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam menyuarakan isu perdamaian dan juga kemanusiaan di Gaza Palestina sekaligus rekonstruksi di Gaza. Dan selanjutnya Menlu Sugiono akan langsung menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, yang mana Presiden Prabowo sendiri sudah tiba di Washington DC sejak pagi tadi, didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melakukan sejumlah persiapan dan juga agenda yang sudah dijadwalkan. Salah satunya adalah terkait dengan pembahasan tarif bersama Presiden Donald Trump dan juga pertemuan dengan sejumlah pengusaha untuk membahas perekonomian Indonesia. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Jaga harga pangan, sidak pasar digalakan. Usai jeda tetaplah di Pemimpin Rakyat.